dari proses untuk diskusi tentang stack, tetapi nanti saya ada file yang perlu saya sampaikan ya. Oke. Nah, di dalam bab 5 itu kan ada dua topik besar ya, yang dimana di proses pembelajaran ini dipisahkan antara stack dan queue pada minggu yang berbeda. Jadi minggu ini kita akan bicara stack, minggu depan kita akan bicara queue. Oke, nah topik yang akan kita diskusikan, ya, poin-poin yang akan kita diskusikan pada pertemuan hari ini, yang pertama tentang the notion of an abstract data type. Jadi konsep atau gagasan dari sebuah tipe data abstrak itu seperti apa, ya. Kemudian apa itu stack? Ya, kemudian bagaimana mengimplementasikan stack menggunakan array dan menggunakan linked list. Jadi ketika kita nanti tahu konsep tentang stack-nya, kemudian kita akan mengimplementasikan menggunakan bahasa C, menggunakan array dan linked list. Terus berikutnya adalah topik atau poin tentang how to create a header file for use by other programs. Ini sudah kita lakukan sebetulnya, jadi nanti itu akan saya skip. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan sebuah stack untuk tipe data yang umum, tidak tipe data yang general. Jadi setiap kali kita merubah data di dalam stack-nya, datanya, maka kita tinggal merubah bagian dari general atau tipe yang umumnya. Ya. Kemudian mengkonversikan sebuah ekspresi dari infig ke postfix, dan bagaimana mengevaluasi sebuah aritmatik ekspresi aritmatik. Jadi sampai di situ pertemuan hari ini kita akan bahas, kita akan diskusikan. Jadi konversi dari infig ke postfix itu merupakan satu implementasi dari stack yang digunakan untuk menghitung, ya ini biasanya digunakan oleh compiler designer untuk membuat compiler, ya. Jadi sebuah ekspresi yang kita pelajari mulai dari SD itu kan sebetulnya sebuah ekspresi infig. Infig itu artinya di dalam ekspresinya, di dalam persamaannya itu operatornya itu diantara dua operan. Contoh, misalkan ekspresi A kali B, ya. Kali itu adalah operatornya, A dan B itu adalah operannya. Jadi operatornya di antara dua operan. Sedangkan nanti ketika kita bicara tentang postfix, maka operatornya itu setelah dua operan, setelah dua operan. Ya. Dan bagaimana nanti konversinya itu, dan bagaimana kita untuk menghitung dengan menggunakan ekspresi postfix. Ya, itu sebagai awalan kita ya. Jadi kita sudah cukup familiar dengan konsep atau gagasan tentang mendeklarasikan variabel, konsep mendeklarasikan variabel dari sebuah tipe yang diberikan. Misalkan tipe double, ya. Kemudian kita melakukan operasi pada variabel-variabel tersebut. Misalkan operasi untuk apa? Penjumlahan, perkalian, pembagian, atau operasi assign, ya. Assignment statement itu memberikan satu nilai ke variabel yang sudah kita deklarasikan, ya. Nah, tanpa perlu untuk mengetahui bagaimana variabel-variabel tersebut itu disimpan di dalam komputer. Jadi ketika kita bicara atau konteksnya dalam programming, ya, bahasa pemrograman, maka kita tidak mendiskusikan atau kita tidak
tidak perlu tahu bagaimana sebuah variabel itu disimpan di dalam memori. Ya, detailnya seperti apa. Tetapi nanti ketika kita belajar tentang organisasi komputer, maka Anda harus tahu bagaimana sebuah variabel disimpan di dalam sebuah komputer. Ya, jadi itu kemudian dalam skenario ini komputer perancang compiler itu dapat merubah cara variabel-variabel double itu disimpan, ya. Dan programmer itu atau kita sebagai user, sebagai maka tidak harus merubah program-programnya yang menggunakan variabel-variabel double tersebut. Ya, contoh ini merupakan sebuah tipe data abstrak atau abstrak data type. Ya, karena tipe datanya itu secara abstrak, ya, kita tidak perlu tahu bagaimana komputer melakukan, compiler itu melakukan itu, tetapi bagi programmer kita hanya melakukan atau membuat satu program dengan rule yang sudah ditentukan atau aturan yang sudah ditentukan. Ya. Dan itu yang gambaran itu yang kita sebut sebagai tipe data abstrak. Jadi tipe data abstrak itu merupakan salah satu yang membolehkan, yang mengizinkan user untuk melakukan melakukan manipulasi tipe data tanpa mengetahui apapun bagaimana tipe data itu disajikan di dalam sebuah komputer. Ya, dengan kata lain, ya, sejauh menyangkut tentang tipe data tersebut, maka semua kita perlu untuk mengetahui, ya, apakah operasi-operasi yang dapat dilakukan pada tipe data tersebut. Ya, seseorang yang mengimplementasikan tipe data tersebut itu bebas melakukan implementasi tanpa berpengaruh terhadap usernya. Ya, chapter ini kita akan menunjukkan bagaimana mengimplementasikan sebuah stack dan queue nanti minggu depan, ya, sebagai sebuah tipe data abstrak. Ya. Ya. Tumpukan atau stack, ya, itu sebetulnya seperti sebuah linear list, ya, di mana item, ya, yang ditambahkan di satu ujung itu akan dihapus dari ujung yang sama. Jadi bayangkan sebuah stack itu katakanlah gini, pipa gitu ya, pipa yang ujungnya ditutup. Ya, ketika Anda menggunakan ujung yang terbuka. Nah, ketika Anda mau mengambil barang yang ada di pipa tersebut, Anda menggunakan ujung yang sama untuk mengambil barang tersebut, karena yang lain kan ditutup. Pipa lubang yang lain ditutup. Nah, itu gambaran sebuah stack atau tumpukan. Dan ide ini bisa diilustrasikan pada tumpukan piring, ya, yang diletakkan di meja. Nah, satu piring di atas piring yang lainnya. Nah, saat piring dibutuhkan, maka Anda akan mengambil tumpukan yang paling atas, kan? Tetapi ketika Anda sudah akan menempatkan piring-piring baru di dalam tumpukan itu, maka Anda akan menemukan di atasnya. Satu persatu Anda akan tumpukan di atasnya. Ya. Nah, untuk mempermudah gambaran tentang stack itu, maka kita akan menggunakan tumpukan bilangan bulat. Ya. Jadi stack yang isinya adalah bilangan bulat. Nah, tujuan ini adalah untuk menentukan tipe data yang disebut stack sehingga user atau pengguna atau kita sebagai pemrogram dapat mendeklarasikan jenis variabel ini dan memanipulasinya dengan berbagai cara. Ya, bagaimana kita melakukan manipulasinya? Apa saja caranya? Ya, seperti kita
sampaikan tadi, kalau kita ingin meletakkan satu data atau item atau barang ke dalam sebuah stack atau tumpukan, ya, maka kita akan memasukkan lewat sebuah lubang yang sama, ya, sebuah ujung yang sama. Nah, proses menambahkan data ke dalam sebuah stack itu yang kita sebut sebagai push. Ya. Biasa kita menggunakan istilah push. Sedangkan proses untuk mengambil data di dalam tumpukan atau di dalam stack itu biasanya kita menyebut sebagai pop. Jadi ada dua operasi yang digunakan di dalam sebuah stack. Yang pertama ada proses untuk menempatkan data ke dalam stack dan proses untuk mengeluarkan data di dalam stack, yaitu push dan pop. Ya. Nah, sebelum kita mengisikan suatu data ke dalam stack, apa yang harus Anda lihat stack tersebut? Karena stack itu terbatas, ya, jumlah data yang bisa dimasukkan ke dalam stack itu terbatas. Maka ketika Anda mau melakukan atau memasukkan data ke dalam stack tersebut, apa yang harus Anda lihat dari stack tersebut? Ayo kita diskusi. Apa yang harus Anda perhatikan ketika Anda mau memasukkan data ke dalam sebuah stack? Dibaca, Mas, dibaca bagian 52 stack. Itu ada itu. Halo? Apa yang harus diperhatikan? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Apakah stack-nya kosong atau tidak? Oke. Kalau kita mengisi ya? Kita mengisi. Kalau kosong malah boleh diisi kan? Kalau kita mau push, mengisi data sebuah stack. Tadi saya katakan bahwa stack itu terbatas, ya. Jadi bisa jadi stack-nya penuh gitu loh. Jadi gimana? Permisi, Pak. Ya. Mungkin pertama dicek dulu stack-nya full atau tidak. Iya. Misalkan full, ada satu item yang dikeluarkan. Baru bisa dimasukkan. Oke. Jadi intinya gini, ketika Anda mau memasukkan data ke dalam stack, Anda harus tahu stack-nya itu sudah penuh atau tidak. Itu aja dulu. Ya. Kalau sudah penuh, jangan paksakan datanya dimasukkan ke dalam stack. Oke? Ya. Jadi berarti nanti ada satu fungsi ketika Anda mau mengepus data ke dalam sebuah stack, ada fungsi untuk ngecek apakah stack-nya penuh atau tidak. Katakanlah nama fungsinya is full, misalkan, is full. Apakah data stack-nya itu penuh atau tidak? Ya, itu kalau terkait dengan push atau memasukkan data ke dalam stack. Nah, bagaimana dengan pop? Mengeluarkan data dari sebuah stack. Kalau push Anda mesti ngecek stack-nya penuh atau tidak. Nah, sekarang mau ngambil, apa yang harus Anda cek stack-nya? Tentunya pola berpikir kita yang mau diambil itu ada apa enggak di dalam stack. Kalau mau ngambil tetapi isinya kosong, ya jangan diambil. Ya, atau dengan kata lain, Anda harus ngecek sebelum melakukan proses pop atau mengambil data dalam sebuah stack,
maka Anda harus cek apakah stack-nya kosong atau tidak. Ya, jika atau stack-nya ada isinya atau tidak. Kalau stack-nya ada isinya, proses pop bisa dilakukan. Tetapi kalau ternyata stack-nya tidak ada isinya atau empty, maka Anda jangan melakukan proses pop. Ya, berarti sekarang sudah ada 4 nih fungsi. Fungsi untuk mengisi data ke dalam stack atau push, fungsi untuk mengambil data dari dalam stack atau pop. Kemudian di dalam proses push dan pop, kita butuh satu proses untuk ngecek apakah datanya kosong atau apakah stack-nya penuh atau tidak. Yang berikutnya adalah apakah stack-nya kosong atau tidak. Ya, itu terkait dengan pop. Ya, kita ambil contoh. Di sini sebetulnya sudah yang ada di dalam layar Anda itu PDF-nya ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Coba Anda baca itu. Yang saya blok. Bloknya kelihatan ya? Bloknya. Bloknya kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Coba tolong kalau saya tanya dijawab lah, jangan diem aja. Salah satu menjawab. 2, 3 menjawab juga oke. Ya. Di situ disebutkan before we attempt to take something off the stack. Ambil ya. It is a good idea to ensure ya, to ensure that the stack has something on it. Ya. In other words, that is not empty. Ya, to take something off ya, berarti ngambil toh, pop itu. We will need an operation to test. Ya, jadi kita butuh operasi untuk ngetes apakah stack-nya empty atau tidak. Oke, nah misalkan kita berikan contoh ya, kita punya bilangan-bilangan 16, 15, 52, 23. Jadi sekali lagi bahwa untuk memudahkan penjelasan konsepnya, datanya saya isi tumpukan bilangan integer, ya. Ya. Jadi tadi bilangannya apa? 36, 15, 23, ya. And say we want to print the following. Jadi kalau itu sudah berada di dalam stack, kemudian kalau kita ingin mencetak data yang berada di dalam stack, maka yang dicetak adalah 23. Ya, dari sini terlihat bahwa data yang dimasukkan ke dalam stack yang terakhir, maka itu yang akan dikeluarkan pertama. Oleh karena itu, stack itu sering konsep stack itu sering disebut sebagai LIFO. LIFO itu apa? Last in, first out. Ya. Jangan sampai ketika Anda punya, jangan sampai misalkan ketika orang jual tiket menggunakan konsep stack, orang bisa marah, ya. Daftar dulu, antri duluan, malah yang terakhir dilayani duluan, ya. Nanti ada juga konsep tentang queue atau antrian. Oke, balik sampai sini. Nah, karena yang masuk ini kan sama saja dibaca dari data awal ke data akhir, ya, itu adalah kalau outputnya berarti dibaca dari data yang masuk terakhir ke data yang pertama, ya. Nah, Anda tahu palindrom? Palindrom tahu? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya, palindrom itu
sesuatu yang dibaca dari muka dan dibaca dari belakang itu hasilnya sama, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi misalkan yang dibaca itu deretan karakter dari sebuah kata misalkan. Sebuah kata yang merupakan deretan karakter. Malam itu palindrom, ya. Anda baca kata M-A-L-A-M, itu palindrom, karena ketika Anda baca dari akhir ke awal, dibacanya sama. Katak juga palindrom, ya, atau yang lainnya. Ya, nanti implementasi atau palindrom itu sebenarnya bisa digunakan implementasinya dengan menggunakan stack. Ya, nah kita dapat menyelesaikan problem ini dengan menambahkan item baru ke dalam sebuah stack. Nah, item baru yang berada di dalam sebuah stack, item barunya itu kita sebut sebagai top of stack. Ya, its new number to the top of stack. Ya, yang kita sebutnya itemnya itu menjadi top of stack. Item yang baru dimasukkannya. Setelah semua bilangan telah ditempatkan dalam sebuah stack, ya, ditempatkan pada stack, kita dapat menggambarkan stack sebagai berikut. Jadi Anda bisa menggambarkan, ya, ketika data yang pertama dimasukkan ke dalam sebuah stack, maka kita sebut kalau datanya cuma satu, ya dia sebagai bottom dan sebagai top. Tetapi ketika ada data baru dimasukkan, maka topnya itu akan berubah. Ya, ketika ada top baru dimasukkan lagi, topnya juga akan berubah. Ya, sehingga dalam hal ini sebetulnya kalau dari data ini akan kita hapus, maka topnya juga akan berubah. Ya kan? Dalam hal ini sebetulnya yang berperan dalam stack itu adalah top, bukan bottom. Ya, bukan bottom. Nah, untuk tadi sudah untuk menghapus isi dana. Nah, ini adalah algoritma bagaimana sebuah stack itu bisa dibuat. Ya, yang pertama adalah create an empty stack. Koma S maksudnya variabel S itu adalah stack-nya. Ya. Bagaimana kita membuat sebuah stack itu kosong? Apa yang harus Anda cek? Kalau dengan konsep ada top of stack, ada top dan ada bottom. Tapi tadi saya sampaikan bahwa yang berperan berdasar adalah topnya, ya, bottomnya tidak terlalu gitu. Nanti kalau ya silakan. Apakah yang mau di pop itu top dan bottom? Yang akan di pop, ini pertanyaan ya? Bukan. Jadi kalau terkait dengan tadi itu, create empty stack, ya. Oke. Mengetahui jika yang di pop itu yang terakhir, jika yang di pop itu top sama bottom, itu sebagai top dan bottom dari stack. Anda harus tahu dulu berarti ya, harus tahu dulu yang di pop itu apakah top sama dengan bottom gitu ya, yang di pop ya. Kalau itu sama berarti nanti stack-nya empty gitu maksudnya. Iya. Ya, gitu ya. Iya. Bisa enggak ada cara lain untuk menyatakan itu? Nanti kita lihat, ya. Ini lihat ini. Read num, jika num tidak sama dengan 0, maka push num ke stack. Read num. Nah, ini menunjukkan bahwa num itu satu bilangan yang tidak mungkin sama dengan 0 ya. Karena 0-nya itu dipakai untuk kontrol. Untuk mengontrol apakah proses penambahan datanya itu sudah selesai atau tidak. Kontrolnya menggunakan num sama dengan 0. Ya. Kemudian
Stack-nya ketika kita akan melakukan proses popping atau mengambil data dari sebuah stack, maka ada kontrolnya. Apakah stack-nya tidak empty? Kalau tidak empty, maka proses pop-nya bisa dilakukan. Ya. Nah, di dalam stack itu tadi di awal saya sampaikan bahwa ada dua cara untuk mengimplementasikan stack, yaitu menggunakan array dan menggunakan linked list. Ya. Menggunakan array dan menggunakan linked list. Di dalam implementasi array dari sebuah stack atau tumpukan bilangan bulat, kita menggunakan array bilangan bulat ST, katakanlah ST, ya, bilangan bulat yang akan kita simpan ke dalam sebuah array, katakanlah array-nya namanya ST, untuk menyimpan angka dan variabel bilangan bulat, ya, untuk menyimpan angka dan variabel bilangan bulat, top katakanlah, yang berisi indeks atau subscript dari item top of stack. Jadi strukturnya nanti kalau kita akan menyimpan tumpukan bilangan bulat yang pertama di dalam sebuah stack, maka strukturnya Anda harus punya satu data tentang top, ya, top of stack atau kita sebut top saja. Kemudian yang kedua, datanya itu sendiri yang akan disimpan di dalam array. Ya, maka kita bisa, karena datanya itu, karena stack-nya itu terbatas, maka kita bisa membatasi dengan menggunakan sebuah makro konstan. Misalkan stack-nya berisi cuma tumpukan 10 bilangan, maka kita bisa membatasi maksimum stack-nya itu sama dengan 10. Atau kita menggunakan sebuah makro konstan, max stack, ya, yang kita define nilainya 10. Ya. Jika ada upaya untuk memasukkan lebih dari max stack, lebih dari elemen max stack ke suatu stack, ya, ke suatu tumpukan atau stack, maka kita akan memberikan pesan kesalahan atau error message apa? Stack overflow. Ya. Jadi kalau misalkan Anda mau menambahkan sebuah data ke dalam sebuah stack, kalau stack-nya penuh, maka Anda harus memberikan error message. Stack overflow, artinya stack-nya sudah penuh. Ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan tipe data stack tersebut? Anda bisa lihat ini, pada bagian ini. Ini adalah tipe struktur yang akan kita gunakan untuk menyimpan bilangan integer di dalam sebuah stack. Yang pertama adalah tentunya bilangan-bilangan, yang kedua adalah bilangan top of stack. Ya. Bilangan untuk menunjukkan bahwa topnya itu ada di mana. Ya. Nilai-nilai yang benar untuk top itu akan berada di mana? Berada di 0 sampai max stack min 1. Ya. Tergantung max stack-nya berapa kan? Kalau max stack-nya 10 berarti nilai-nilai top yang benar itu akan berada pada 0 sampai 9. Dan 0 sampai 9 itu merupakan subscript dari sebuah array kan? Nah, bila kita menginisialisasi sebuah stack, maka kita akan melakukan inisialisasi atau mengeset top untuk sebuah nilai subscript yang invalid. Misalkan menggunakan -1. Kan subscript dari sebuah array kan tidak ada -1. Ya, subscriptnya dimulai dari 0 sampai maksimum -1. Ya. Nah, kita dapat bagaimana kita mendeklarasikan sebuah variabel stack dengan struktur yang sudah kita definisikan. Misalkan kita akan mendeklarasikan sebuah variabel S. Ya.
sebuah variabel stack S, ya. Maka kita deklarasinya adalah stack spasi S titik koma. Berarti artinya apa? Bahwa S itu adalah sebuah tipe data pointer, ya. Tipe data pointer yang menunjuk ke stack type, ya, pointer yang menunjuk ke stack type. Sedangkan stack type-nya itu sendiri itu terdiri dari integer top dan integer array st. Ya. Perhatikan bahwa stack itu dideklarasikan sebagai sebuah pointer. Ya. Stack itu dideklarasikan sebagai pointer ke struktur yang kita sebut sebagai strukturnya adalah stack type. Ya, jadi contoh S itu sebuah pointer ke suatu struktur yang terdiri dari variabel top dan variabel array st. Nah, ini perlu karena top dan st itu akan dibutuhkan untuk merubah isi stack. Ya. Yaitu dengan apa? Dengan operasi push dan pop. Nah, operasi push dan pop itu nanti akan kita buatkan sebagai sebuah fungsi, ya. Sebuah fungsi atau rutin, ya, sebuah fungsi. Dan merubah perubahan-perubahan yang diketahui untuk memanggil fungsi itu misalkan berada di main, ya. Katakanlah berada di main. Nah, ini dapat dicapai dengan mempasingkan, ya, dengan apa? Mempasingkan sebuah pointer tersebut yang berefek pada variabel stack. Bisa dipahami kalimat terakhir itu? This can be achieved by passing a pointer to them. Ya, to them itu maksudnya ke fungsinya, ya, karena dem itu karena lebih dari satu, push dan pop, ya, tentunya, dan berakibat pada variabel stack, ya. Jadi passing parameter pada fungsi push dan pop itu passing variabelnya itu berupa sebuah variabel stack, ya, variabel stack yang merupakan pointer to stack type, ya. Nah, kita bisa lihat untuk mengetahui apakah ketika kita membuat stack, maka kita harus melakukan inisialisasi bahwa stack-nya itu kosong. Ya, init stack itu adalah sebuah fungsi yang bertipe stack. Ingat bahwa stack itu adalah pointer to stack type, ya, dari definisi struktur yang sudah diberikan di atas. Ya, jadi stack type itu adalah init stack itu adalah sebuah fungsi yang bertipe stack, di mana stack itu adalah pointer to type stack. Nah, ketika kita menginisialisasi, maka kita harus buat stack-nya. Ya, harus buat stack-nya. Kita sudah belajar dynamic allocation memory, yaitu fungsi malloc untuk mengalokasikan memori. Oke, maka ketika kita ini kan sebetulnya deklarasi sekaligus inisialisasi, ya. Deklarasi sekaligus melakukan pembuatan sekaligus mengalokasikan memori. Jadi ingat bahwa casting, ya, type casting ini supaya memastikan bahwa return value dari malloc itu akan bertipe stack, ya. Supaya aman, kita typecast sesuai dengan tipe variabelnya. Ya, kalau tipe variabelnya adalah stack, maka kita typecast return value dari malloc-nya itu menjadi typecast tipenya. Ya, sehingga malloc size of stack type, ya, ini kita mengalokasikan memori untuk satu data, ya. Ingat, untuk mengalokasikan memori untuk data
di dalam sebuah stack ya, data untuk sebuah stack. Ya, kemudian diinisialisasi topnya sama dengan min 1. Ya, SP top sama dengan min 1. Kenapa tadi disebutkan di sini bahwa mana tadi? Ya, ini setting top min 1 value sebentar, tadi yang ada kata invalid subscript ya. Invalid subscript ya. Diinisialisasi nilai topnya yang bukan merupakan subscript dari array tersebut ya. Kita menggunakan -1 sebagai invalid subscript-nya. Kemudian hasil dari setelah kita inisialisasi kita return. Artinya bahwa kita sudah mengalokasikan memori di dalam untuk satu variabel dan variabel tersebut berisi topnya sama dengan -1. Oke. Kalau dia isinya, berarti kita bisa ngecek apakah sebuah stack itu kosong atau tidak. Itu kalau kita menggunakan implementasi array, maka kita bisa ngecek topnya itu sama dengan -1 atau tidak. Kalau topnya itu sama dengan -1, artinya bahwa stacknya itu kosong. Tetapi kalau topnya tidak sama dengan -1, topnya berada pada range nilai subscript sebuah array, maka stack tersebut ada isinya, ya. Nah, di dalam main programnya, di dalam fungsi yang memanggil init stack tersebut, misalkan di dalam main program, maka kita bisa mendeklarasikan dan menginisialisasi sebuah stack. Ya, dengan cara apa? Kita deklarasikan sekaligus menginisialisasi. Ya, bagaimana gambaran dari representasi ketika init sebuah variabel stack di-create atau dibuat sekaligus melakukan inisialisasi. Maka Anda bisa lihat, jadi S itu adalah sebuah stack yang menunjuk ke sebuah struktur, ya, yang isinya adalah top -1 dan berapa ST-nya kita tidak tahu ketika diinisialisasi berapa isinya ST karena isinya kosong kan, isinya kosong. Jadi ini adalah gambar representasi array dari sebuah stack di dalam memori, ya. Oke. Nah, bagaimana fungsi untuk menyatakan bahwa sebuah stack itu kosong atau tidak? Maka kita bisa ngecek ini. Kita buat suatu fungsi empty, ya, tipenya integer, dan hasil dari hasil atau return value dari kan antara stop apakah equality dengan -1. Berarti jawaban atau return value dari fungsi tersebut adalah benar atau salah gitu ya. Kalau benar, maka nilainya tidak sama dengan 0. Ya. Kalau salah nilainya sama dengan 0. Anda masih ingat kan di dalam Dashproc, Dashproc, ya. Ini adalah fungsi empty-nya. Jadi secara sederhana fungsi empty itu mengecek apakah tinggal mengecek apakah topnya itu mempunyai nilai -1 atau enggak. Kalau nilainya -1 berarti stack-nya empty, kosong. Nah, operasi umum pada sebuah stack itu kan push dan pop ya. Umumnya di sebuah operasi stack itu adalah memasukkan data ke dalam stack dan mengeluarkan data dari dalam stack ya, yaitu push dan pop. Kalau push an item n, artinya nilai n itu dimasukkan ke dalam sebuah stack. Kita harus
menyimpannya ke dalam array dan mengupdate nilai topnya, ya, yang menunjuk ke bagian atas dari sebuah stack. Nah, ide dasarnya adalah sebagai berikut. Tambahkan 1 ke top, ya, ketika diinisialisasikan topnya itu kan sama dengan -1. Ketika nambahkan 1 ke top, maka sekarang top nilainya menjadi 0. Dan 0 itu akan berupa sebuah data yang di dalam array yang mempunyai subscript 0. Ya. Kemudian set sttop ke n. Ya, jadi sttop sama dengan n. Kalau yang ini apa? Tambahkan 1 ke top. Berarti apa? Ditambahkan plus top, ya. Kalau kita menggunakan apa? Auto increment, ya. Auto increment. Berarti plus 1 plus top. Artinya top ditambah 1. Akan tetapi kita harus meng-guide, ya, terhadap mencoba untuk menambahkan sesuatu di dalam stack, apakah sudah penuh. Tadi yang sudah saya sampaikan di muka, bahwa sebelum kita menambahkan, maka kita harus ngecek apakah stacknya penuh atau tidak, ya. Sehingga di dalam fungsi push-nya ini, Anda harus ngecek stop-nya itu sama dengan max stack -1 atau enggak. Kalau ternyata stop-nya itu sama dengan max stack -1, maka stack overflow, stack-nya penuh. Dan jangan lakukan proses penambahan data ke dalam stack-nya atau proses pushing-nya, ya. Harus dikeluarkan dari fungsinya, ya. Jadi exit 1. Nah, kalau ini ternyata tidak, katakanlah pertama tadi kan topnya sama dengan 0. Berarti 0 tidak sama dengan max stack -1. Ya, kalau tidak sama, maka proses penambahannya dilakukan. Jadi plus stop, ya, plus stop. Jadi topnya ditambah dulu 1, ini tadi add 1 to top, ya. Kemudian st, ya, st dalam indeksnya adalah sttop, itu sama dengan n. Jadi ini menambahkan nilai data yang dimasukkan ke dalam array-nya, ya, mulai dari 0 sampai -1. Nah, untuk mengilustrasikan pada contoh di atas, tadi kan contohnya datanya atau stack-nya berisi 36, diisi 36, 15, ya, kemudian 52 dan 23. Maka gambar ini menunjukkan setelah penambahan data-data tersebut, ya. Jadi stack dia tetap menunjuk ke sebuah structure, ya. Stack itu sebuah pointer yang menunjuk ke structure yang isinya adalah top dan array data array. Ya. Akhirnya bagaimana ketika kita melakukan pop, mengambil data item di dalam sebuah stack, ya. Kita harus mengambil datanya dulu yang di atas ke dalam satu tempat yang nantinya akan, biasanya kalau kita kalau menginginkan data yang kita ambil dari sebuah stack, maka kita perlu menampung data itu, ya. Jadi datanya kita simpan dulu ke tempat sementara hold, ya. Data yang akan kita pop kan berada di sttop. Ya, dalam contoh ini berarti 23, ya, topnya 3, berarti st3 itu adalah 23, simpan ke hold. Kemudian kurangi 1 dari top, topnya berkurang 1, 2 kan ini, menjadi 2. Menjadi 2 sekarang berarti topnya berada di menunjuk ke 52. Terus baru hold-nya itu kita kembalikan dari fungsi pop. Ya, oleh karena itu, fungsi pop itu return value-nya, tipenya adalah integer. Integer itu bukan karena selalu integer, tidak. Karena apa? Karena datanya di dalam penjelasan ini adalah data integer.
integer. Kalau datanya karakter ya ini karakter. Kalau datanya structure ya ini structure, kan? Nah, di dalam fungsi pop tadi disebutkan harus diingat sebelum kita melakukan proses popping atau melakukan pengambilan data di dalam stack, ya, proses pop, maka harus ngecek apakah stacknya empty atau tidak. Makanya di situ if empty stack return row. Artinya kalau stacknya empty, ini akan mengembalikan suatu nilai tertentu, ya. Ini simbolis konstan. Kita sebut sebagai row value, ya, nilai yang tidak digunakan di dalam pengisian data, di dalam data yang akan dimasukkan di dalam stack, ya. Bisa apa saja, ya. Kalau datanya misalkan datanya positif integer, ya, data yang dimasukkan di dalam stack syaratnya adalah positif integer, maka nilai row value-nya ini bisa Anda isi -1, kan? Row value bisa isi -1. Artinya apa? Ketika empty, ya, maka dia akan mengembalikan apa? Nilai -1 ke dalam fungsi pop yang dipanggil, ya, ke dalam variabel pop yang dipanggil, ya. Tetapi kalau tidak empty, maka Anda harus apa? Tadi kalau mau popping, ya, mau ngambil data di dalam stack, apa yang harus dilakukan ketika datanya diambil? Anda tadi disebut nih, set hold to set top, ya. Jadi hold itu sama dengan stack, ya, ini S adalah stack, st adalah variabel data yang ada di dalam stack, st ini stopnya itu berapa, ya. Kemudian setelah itu baru topnya dikurangi. Atau kalau ini Anda bisa jadikan dua statement ini Anda bisa jadikan satu, bagaimana Anda merubahnya? Integer hold dan seterusnya sama min stop. Itu jadikan satu statement gimana? Untuk create hold. Create sekaligus memberikan nilai ke dalam variabel hold. Gimana? Hold sama dengan hold sama dengan st dalam kurung apa? Di dalam kurungnya st apa? Supaya apa? Supaya mengambil baru dilakukan operasi pengurangan. Anda bisa menyatakannya, nanti dicoba dalam kurung st top, ya, dalam kurung st top terus minus, sehingga Anda ini tidak perlu, ya. Tetapi ini sebetulnya lebih jelas sih, dengan dipisah lebih jelas. Kita mengambil nilai yang ada di top, terus baru topnya diturunkan, ya. Terus baru nilai yang disimpan di dalam hold itu dikembalikan ke fungsi pop. Oke. Nah, program P51 bisa Anda coba, ya, itu merupakan satu contoh ini reverse order. Jadi kalau ini yang dimasukkan, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Ingat bahwa 0 itu adalah contoh ini, ya. Nah, di sini diberikan nilai row-nya, ya, row value-nya itu -999. Boleh, atau -1 selama, kembali lagi, selama -1 bukan sebuah nilai, bukan merupakan nilai data yang bisa dimasukkan ke dalam stack. Oke. Ya, nanti Anda bisa coba program 51 reverse order. Ya, itu bagaimana cara mengimplementasikan array menggunakan mengimplementasikan stack menggunakan array. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan linked list? Ya, dengan cara yang sama sebetulnya kita buat structure, ya, kita buat struktur, ya, di mana node-nya itu berisi bilangan integer yang akan dimasukkan ke dalam stack,
Kemudian untuk kalau tadi array itu kita menyimpan bilangannya ke dalam sebuah, ya, menyimpan bilangannya ke dalam sebuah array. Nah, ini menyimpan bilangannya di dalam sebuah node. Tetapi node-nya itu dia akan terdiri dari bilangan yang akan disimpan ke dalam stack dan pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Ya, oleh karena itu kita buat definisi node dan node PTR. Node PTR itu adalah sebuah pointer yang menunjuk ke node. Ya. Nah, kemudian baru kita definisikan stack-nya. Ya, jadi stack-nya itu akan berisi top. Top-nya itu tipenya adalah node PTR. Ya, berisiannya top. Ya, berisi satu variabel node PTR. Di dalam contoh ini menggunakan variabel top. Ya. Kemudian definisi dari stack tersebut, ya, kita sebut sebagai stack type. Sedangkan stack-nya itu sendiri adalah sebuah pointer to stack type. Ya, dengan contoh yang sama tadi, maka penggambarannya menjadi seperti ini. Ketika kita mengimplementasikan sebuah stack menggunakan linked list, ya. Jadi S itu adalah sebuah stack, ya, di mana S itu sebuah pointer to stack, ya, di mana pointer itu dia akan menunjuk ke sebuah struktur, ya, yang isinya sebuah struktur yaitu top dan next, ya. Top itu dia akan menunjuk ke node pertama, ya, kemudian node berikutnya adalah 52 dan seterusnya. Ya, dengan contoh yang sama pada implementasi array. Nah, kalau untuk membuat sebuah stack-nya empty, maka kita membuat seperti ini, gambarannya seperti ini. Jadi top-nya itu dinulkan. Ya, kita create stack-nya, kemudian kita nulkan. Ingat bahwa ketika kita mengalokasikan memori untuk sebuah variabel secara dinamis, maka kita menggunakan malloc. Ya, kita menggunakan malloc. Kemudian setelah kita alokasikan memorinya, baru kita bisa mengisi datanya ke dalam stack tersebut. Dalam contoh ini adalah SP, variabel SP. Ya, jadi SP top-nya itu dinulkan. Ya, dinulkan. Terus baru dikembalikan variabel stack-nya. Ya. Nah, bagaimana dengan untuk mengecek apakah stack-nya empty? Ya, kita tinggal tadi sama, return value-nya adalah tipenya adalah integer. Tipe integer itu dalam empty stack itu sebetulnya berfungsi sebagai nilai logical, ya, true atau false. Karena di C itu tidak mempunyai tipe data logical, maka di dalam C itu menggunakan menggunakan tipe integer. Ya, kalau di Pascal ada tipe data untuk logical. Tetapi untuk memberikan gambaran membedakan antara tipe integer dengan logical, meskipun tipenya sama, Anda bisa membuat sebuah tipe data sendiri. Ya, misalkan ada buat tipe data logical, ya, yang isinya adalah sama dengan integer. Ya. Nah, ini adalah fungsi push-nya ketika kita menggunakan linked list. Ya, ini adalah stack-nya itu sendiri, dan integer n itu adalah data integer yang dimasukkan ke dalam stack. Ya, sekali lagi kita create dulu node-nya, ya. Kemudian kita isi node tersebut, ya, nilainya sama dengan n, dan next-nya itu sama dengan top. Dari sini kemudian s-nya di s top-nya itu sama dengan np. Ya, jadi output-nya dia akan lewat parameter
parameter fungsinya, yaitu ini stack. Kalau Anda melihat ini, melihat fungsi push ini, penambahan node-nya di dalam stack tersebut, di dalam linked list-nya, penambahan node di dalam linked list-nya itu berada di awal dari sebuah linked list, atau di akhir dari sebuah linked list, atau di antara node dalam sebuah linked list. Yang mana yang betul di dalam fungsi push ini? Menambahkan node di awal sebuah linked list, atau menambahkan node di akhir linked list, atau menambahkan node di antara node sebuah linked list. Yang mana yang betul dari 3 kemungkinan itu? Mana yang betul dari ketiga node ini? Menambahkannya kemana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Di topnya, Pak. Di topnya, di awal dari link list-nya. Ya, kalau Anda tadi perhatikan gambar ini, ya, sorry. Ini, berarti kalau ada data lain yang akan dimasukkan ke dalam stack ini, datanya akan berada di mana? Di top. Di top ya, ini ya. Bagaimana prosesnya menambahkannya? Ya ini tadi. Proses menambahkannya ini. Ya. Jadi kalau ini misalkan dari sini Anda mau menambahkan satu data lagi, katakanlah sebentar supaya kelihatan. Nah, misalkan begini. Ya. Ini kan 23, 52, 15, 36. Kemudian kita akan menambahkan data lagi, misalkan 100. Ya, maka Anda menggunakan fungsi push ini. Ya, create, diisikan node-nya adalah 100 sesuai dengan data yang diinputkan lewat parameternya. Kemudian next-nya sama dengan top. Ya, top itu berada di stop ya. Sorry, stop ya. Jadi kalau ini kita tambahkan, misalkan ini tambahkan baru 100, maka nilai 100 next-nya itu akan menuju ke top ya, sama dengan top, kemudian top-nya itu akan dipindahkan ke ya, stop-nya itu akan dipindahkan ke node yang ditambahkan tadi, node baru tadi. Oke? Nah, P52 itu contoh untuk proses menambahkan item di dalam sebuah stack. Ya. Oh, sorry. Bukan. P52 itu contoh program yang sama dengan P51, hanya implementasinya menggunakan linked list. Ya. Reverse order, urutan terbalik. Bagaimana? Ya, ingat bahwa nilai yang di pop itu karena datanya integer, ini yang dikembalikan ke sini ya. Return hold-nya itu adalah data yang dikembalikan dari saat memanggil fungsi pop. Ya, ingat bahwa sebelum memanggil sebelum mengambil ya, bukan memanggil, mengambil data yang ada di dalam stack, dicek stacknya kosong atau tidak. Ya, kalau ceknya tidak kosong, kemudian data yang di top disimpan ke dalam hold, ya. Kemudian apa? Kita buat satu variabel temporer ya untuk node PTR. Ini sebetulnya variabel
untuk membantu aja. Tapi kalau sudah temnya itu sudah diperlukan, tidak diperlukan lagi, oleh karena itu di free. Jadi Anda butuh satu bantuan variabel, ya, bantuan variabel untuk menempatkan topnya, ya, untuk menempatkan ke topnya, ya. Jadi time sama dengan s to top. Ya. Setelah itu s topnya itu sama dengan s top next. S top next. Kemudian setelah itu ini tidak diperlukan, kita free kan. Ya. Baru setelah itu hold-nya itu dikembalikan ke fungsi yang memanggil. Oke. Nanti proses untuk saya balik lagi ke sini. Ketika proses menghapus dengan contoh ini, yang dihapus yang mana? Bagian topnya kan, ini yang akan dihapus. Ya. Nah, ketika ini dihapus, maka kan listnya harus berubah. Ya, Anda butuh bantuan tem tadi. Tem itu kita buatkan pointer, ya. Next-nya itu, ya. Next-nya itu ditujukan kemana? Next-nya ditujukan ke next-nya dari top. Ya, dia menunjuk ke sini. Terus setelah itu tab-nya itu, top-nya itu disama dengankan tem. Terus ini sudah nggak perlu, ini yang dihapus. Gitu ya, betul ya. Nanti dicek lagi lah. Ya, ini. Nah, untuk creating a stack header, ya, meskipun sudah, tadi coba kita lihat. Ya, ini adalah sekali lagi bahwa di dalam buku ini bukan implementasinya di dalam satu file ya, tidak modular ya. Nanti di dalam uji cobanya Anda harus melakukan modular programming ya. Definisi strukturnya ya, definisi node-nya, definisi structure node-nya, definisi stack type-nya ya. Oke. Kemudian deklarasi prototype fungsi init stack, empty stack, push, dan pop. Nah, empty ya. Nah, kalau untuk ngecek Anda menggunakan max stack, maximum stack, maximum stack. Kalau implementasi ini array. Oke. Kalau Anda menggunakan linked list, sebetulnya Anda tidak terbatas ya. Selama create node-nya itu berhasil, berarti ada alokasi memori yang bisa dipakai, ya. Sehingga Anda tidak perlu lagi membatasi seperti sebuah implementasi menggunakan array. Kan di awal Anda harus batasi berapa maksimum stack-nya terlebih dahulu. Kalau ini enggak, ya. Kalau menggunakan implementasinya menggunakan linked list kan enggak perlu. Ya. Selama create node-nya itu berhasil, maka Anda bisa menambahkan node tersebut ke dalam list, linked list. Menambahkan node tersebut ke dalam stack. Ya, tadi itu adalah tipe ini. Nah, sekarang bagaimana dengan general stack type? Nah, general stack type itu sebetulnya memudahkan kita kalau isi datanya itu bukan hanya integer, tapi misalnya karakter. Ya. Maka Anda buat node dan node PTR-nya itu tetap, tetapi apa bedanya? Ini aja. Datanya tinggal merubah datanya. Nah, datanya itu kan berupa stack data.
Nah, stack datanya itu isinya apa lah? Ini yang dirubah. Kalau ini integer ya maka stack datanya itu datanya adalah integer. Kalau karakter ya karakter. Kalau datanya berupa sebuah structure, ya ini sebuah structure juga, ya. Untuk fungsi push dan pop, untuk fungsi push-nya bisa Anda gambarkan dengan fungsi stack yang menggunakan array, ya. Sorry, maksud saya bukan itu ya. Maksud saya itu membandingkan ini datanya yang satu adalah integer n karena kita tahu bahwa hanya datanya integer. Sedangkan kalau secara general Anda tinggal menyatakan stack datanya itu apa? D. D itu datanya apa? Ya, tergantung dari pada struktur yang stack datanya. Ya. Itu oleh sebab itu kita sebut sebagai general type. Oke. 53 bisa Anda coba itu dengan menggunakan header file yang Anda buat, user defined header file. Dalam contoh ini dia menggunakan stack data. 54 ini contoh yang sama, ya, tetapi datanya berupa sebuah karakter, ya, CH, tipenya adalah char. Nah itu tadi reverse order. Nah 5.4.1 itu contoh bagaimana kita mengkonversikan dari desimal ke binary. Ini bisa Anda coba karena programnya sudah ada. P5.5. Sekali lagi implementasinya harus menggunakan atau implementasinya modular ya. Nah, bagaimana dengan converting infig to postfix? Sebelum menjelaskan ini, ada pertanyaan tentang stack, baik implementasinya menggunakan array maupun linked list. Oke, kalau tidak ada, saya akan lihatkan tentang stack-nya ya. Nah, contoh pemanfaatan stack. Ya, tadi di topik itu judulnya adalah konversi dari infig ke postfix. Jadi sebuah ekspresi itu sebetulnya bisa dinyatakan dalam tiga cara. Yang pertama adalah infig. Infig itu adalah notasi yang sudah sejak SD kita gunakan. Misalkan menjumlahkan dua buah bilangan
A dan B misalkan. Maka notasinya adalah A plus B. Dari SD kita ngomongnya seperti itu. Nah, notasi itu adalah notasi infix. Tetapi di dalam prosesnya, sebuah compiler itu karena sebuah ekspresi itu punya level operator yang berbeda. Kalau level operatornya lebih tinggi, maka level operator yang lebih tinggi itu harus dilakukan operasinya terlebih dahulu. Baru setelah itu level operasi yang lebih rendah. Ya, nah di dalam menyelesaikan satu kan statement yang kita buat di dalam pemrograman, ya, statement yang kita buat di dalam program itu kan menggunakan infix. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa A kali B, ya, karena menyebutkan statementnya di dalam di dalam programnya itu kan A plus B. Misalkan C sama dengan A plus B. Tapi apakah betul di dalam prosesnya itu seperti itu? Karena begini, bagaimana kalau sebuah ekspresi itu yang tadi saya katakan mempunyai operator yang berbeda level? Maka kita ternyata di dalam compiler itu dia tidak menggunakan notasi infix. Ya, dia harus notasi infix yang ada di dalam program itu akan di-convert apakah dia ke prefix atau ke postfix untuk memudahkan melakukan proses evaluasi, ya, menghitung karena perbedaan level tadi. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk pemanfaatan stack. Ya, misalkan ini. Contoh ini, saya kenapa nggak bisa ini ya? Nggak bisa slideshow ya, yang muncul di Anda. Apa yang harus di-set? Bisa Anda bisa bantu saya supaya saya ini sekarang sudah slideshow sebetulnya. Tapi di tempat Anda itu yang terlihat itu kan bukan slideshow-nya ya? Ya, halo? Ya, Pak. Ya, ada yang bisa bantu? Nanti apa Ray? Halo Ray? Ray? Ray kemana Ray? Asdos yang lain siapa? Ray kayaknya beda kelas Pak kayaknya Pak. Oh, beda kelas. Oh, bukan di kelas ini ya? Oh, Bukan, kelas ini. Kamu ini siapa aja yang di? Amin, Okian sama Bima Pak. Sama Afdal satu lagi. Masuk semua? Yang Afdal nggak masuk Pak. Bentar. Tadi saya ngecek soalnya. Okian. Yang saya baru masukkan co-host Okian ya. Bima ya, Bima ada ya Bima ya? Iya Pak. Satu Amin ya. Iya Pak. Oke. Ini nanti tolong kamu bantu saya ya. Kenapa slideshow-nya nggak muncul di Zoom? Kamu cari. Kemarin soalnya problem juga itu. Ya? Siapa? Si Okian, Bima, sama Amin. Saya balik lagi ke slideshow-nya. Ini yang muncul apa ini? Di tempat Anda yang muncul apa? Halo? Bukan slideshow Pak. Bukan PowerPoint-nya? PowerPoint tapi kan? PowerPoint tapi. Iya Pak. Tidak, bukan slideshow ya? Iya, bukan. Soalnya di slideshow-nya itu ada animasinya, yang lalu berhasil, tapi nggak tahu sekarang kenapa. Coba lihat, oke lah, nggak apa-apa. Contoh pemanfaatan stack, ya. Tadi
tanda kurung yang digunakan untuk mengelompokkan bagian yang dikerjakan terlebih dahulu. Ya, tanda kurung digunakan untuk mengelompokkan bagian yang dikerjakan terlebih dahulu. Misalkan A dan dalam kurung AB itu dikerjakan dulu, kemudian dia akan mengerjakan C min D. Ya, kemudian baru hasil itu dikalikan. Nah, itu merupakan hasil akhir, ya, terakhir hasilnya akan dikalikan. Contoh yang berikutnya, dalam kurung A plus dalam kurung B kali C dalam kurung min D dalam kurung. Ya, kalau contoh seperti ini, yang dikerjakan dulu yang mana? Yang ada di dalam kurung yang paling dalam, ya. Dalam kurung yang paling dalam adalah B kali C, jelas, ya, dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian hasilnya dapat berbeda dibandingkan dengan notasi dengan tanda kurung. Hasil yang didapat berbeda dengan hasil yang di atas, ya. Hasilnya berbeda, kan? Nah, notasi infix ke prefix. Ya, jadi kalau tadi di bukunya adalah notasi infix ke postfix. Ya, konsepnya sama, bagaimana menempatkan operatornya. Kita ambil contoh. Jadi, cara penulisan dengan notasi infix artinya operan ditulis di antara dua operator. Ya. Kemudian, cara penulisan dengan notasi prefix artinya operator ditulis sebelum kedua operan. Nah, bagaimana dengan postfix? Ya, cara penulisan postfix itu notasi, cara penulisan dengan notasi postfix artinya operator ditulis sesudah kedua operan yang akan disajikan, ya, akan diberikan. Nah, ini contoh ini. Tadi ini infixnya sudah, kan? Prosesnya bagaimana dari infix ke prefix? A plus B. Berarti A plus B karena dia operatornya sebelum dua operan, ya, berarti ini dikeluarkan sehingga menjadi plus AB. Kalau ini berarti operatornya dikeluarkan sebelum dua operan, berarti ini dikeluarkan ke sini, dia menjadi apa? Min CD, ya. Kemudian hasil ini akan dikalikan, ya. Ini adalah operan, anggap ini operan pertama dan ini operan kedua. Ini operan pertama, ini operan kedua, dan ini akan ditempatkan operatornya sebelum dua operan, sehingga plus kali plus AB min CD. Nah, bagaimana kalau konversinya ke postfix? Sama, tinggal artinya tadi apa? Notasi postfix berarti operatornya ditempatkan sesudah dua operan. Ya, berarti kalau dia postfix, tinggal ini berubah menjadi AB plus, yang ini CD min. Ya, AB plus, yang ini CD min. Kalau ini dianggap sebagai operan, maka berikutnya, operasi berikutnya adalah AB plus, oke, CD min, terus baru kali, ya kan? Nah, ini contoh yang lain. Ya, ini tadi postfix sudah, ya. Contoh infix ke postfix, kalau contohnya ini, ya, tadi ini dikeluarkan, ditempatkan setelah dua operan, ini ditempatkan setelah dua operatornya ditempatkan setelah dua operan. Kalau ini dianggap sebagai operan, ini operan, maka ini akan ditempatkan setelah operan. Jadi akan menjadi 62 min 54 plus kali, ya. Nanti ini saya upload ininya, ya. Ini saya upload. Kemudian untuk ya, bagaimana mengevaluasi sebuah postfix? Ini adalah postfixnya, ya, menggunakan bantuan stack. Jadi operatornya adalah pop 2 operan, do the math, pop result back onto stack. Ya, jadi untuk mengevaluasinya begini.
dia baca apa urutan dari postfix. Dia baca pertama adalah operan, satu adalah operan, karena di operan dia masuk stack. Awalnya stacknya kosong kan, dia baca operan, dia masuk stack, kemudian dia baca lagi operan, dia masuk stack, baca lagi operan, dia masuk stack. Setelah dia baca operator, tadi disebutkan pop to operands, do the math, pop result back back onto stack. Ya, jadi tadi 23 ini di dalam stacknya, 2 di pop, dioperasikan dengan operator plus, hasilnya 5 dimasukkan ke dalam stack. Oke, kemudian dia baca lagi kali 2 operan di pop, kemudian dikalikan, berarti 1 kali 5, hasilnya dimasukkan ke stack. Setelah itu dibaca lagi, oh sudah tidak ada, berarti hasilnya itu adalah yang berada di stack. Oke, bagaimana dengan prefix? Sama, ya. Kalau prefix gimana? Nanti dicek prefixnya seperti apa. Nah, ini contohnya ini ya. Untuk melakukan evaluasi, misalkan ini adalah ekspresi postfix-nya 214 plus 5 kali. Ya. Jadi pertama dia operan-operan masukin ke stack. Ketemu operator, di pop, dioperasikan, hasilnya masukkan stack. Jadi 2 plus 14 masuk stack 16. Kemudian push 5 masuk stack, baca lagi operator, kemudian 2 di pop. 5 kali 16. 16 kali 5. 16 kali 5 hasilnya masuk ke stack. Sudah tidak ada lagi yang dibaca, maka hasil yang ada di stack adalah hasil dari operasi ekspresinya. Hasil dari ekspresinya. Nah, ini sebetulnya nanti ini ya, ini sebetulnya kalau kita kalau bisa stack slideshow itu ada animasinya. Nanti animasinya tolong dilihat aja ya. Tidak kelihatan ini. Animasinya tidak kelihatan. Oke. Oh, sebentar. Oke, nanti dilihat ya, coba di sendiri aja deh. Nah, ini ada studi kasus tentang scientific calculator. Nanti bisa Anda pelajari studi kasusnya tentang scientific. Ini adalah contoh proses dari infix ke postfix. Oke. Baik. Nah, sekarang saya ingin memberikan tugas.
Ya, sudah terlihat? Ya, ini problem penyelesaian UFP 4514 Rails. Ini kalau Anda cari di browsing, kalau Anda browsing, itu akan ketemu, ya. Jadi ini, terdapat stasiun kereta api dengan 2 jalur, yaitu jalur datang dan jalur pergi. Nah, syarat yang lain adalah kereta api pada jalur datang selalu terurut. Jadi kalau dia 1, habis 1 dia 2, habis 2 dia 3, habis 3 dia 4, habis 4 dia 5, dan seterusnya. Sedangkan kereta api jalur pergi itu sesuai kebutuhan. Ya, kalau dia dibutuhkan untuk pergi, ya dia pergi, ya, keluar. Nah, nanti Anda akan ngecek. Pertanyaannya adalah cek kemungkinan terjadinya jalur pergi. Anda ngecek terjadinya jalur pergi. Jawabannya adalah ya atau tidak. Ya. Contoh begini. Inputnya 5, kemudian outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin enggak? Kalau inputnya 5, ya, 5 ada 5 kereta api kan, masuknya kan berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Keluarnya 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin enggak? Jawabannya iya, betul. Bagaimana penjelasannya? Halo? Sudah? Bisa memahami problemnya? Halo? Halo, halo, halo? Udah pada tidur apa ya? Clement masih bersama saya? Iya Pak, saya masih. Ya, yang lain? Yang lain, halo yang lain? Akmal tadi? Maaf Pak, saya kurang paham Pak. Kurang paham? Oke. Ini, jadi ada problem begini. Nanti problemnya Anda bisa cari di UFE 4514 Rails. Itu ada dicari di browser lah ya. Jadi gini. Terdapat stasiun KA, ini stasiunnya, gitu ya, anggap aja ini stasiunnya. Ya, kemudian ada 2 jalur pergi. Oke. Cursor saya ini kelihatan enggak? Terlihat Pak. Terlihat. Ini adalah jalur datang dan ini adalah jalur pergi. Oke. Kemudian KA yang datang selalu berurutan. Jadi tidak mungkin KA1 datang, terus KA3 datang, KA2 datang, nggak mungkin. Jadi selalu berurutan. Kalau dia KA1 datang, berikutnya KA2, berikutnya KA3, berikutnya KA4, berikutnya KA5. Itu kalau rangkaian kereta apinya ada, kereta apinya ada 5 macam. Ya, 5 yang akan masuk ke dalam stasiun. Nah, jalur perginya, ya, itu sesuai kebutuhan. Ya kalau diminta, oh kamu harus pergi ya, pergilah dia. Ya. Terus pertanyaannya adalah cek kemungkinan terjadinya jalur pergi. Jadi kemungkinan jalur pergi itu apa saja? Kemungkinan yang pertama jalur perginya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana penjelasannya? Kereta api datang, 1 datang, terus dia pergi. Jadi dia cuma lewat aja di stasiun itu. Datang pergi. 2 datang, dia pergi. 3 datang, dia pergi. 4 datang, dia pergi. 5 datang, dia pergi. Sehingga kemungkinannya perginya kereta api adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oleh karena itu, di pertanyaan ini, maka jawabannya adalah yes. Tetapi,
Mungkin enggak, keluar perginya itu 5, 4, 1, 2, 3. Apakah mungkin? Tidak, Pak. Tidak. Penjelasannya? Karena untuk kalau yang pertama 5 yang keluar maka harus masuk semua dulu, Pak. Masuk semua dulu. Ya, kalau 5 yang keluar pertama, keretanya harus masuk semua kan? Padahal urutannya berurutan. 5, 4 oke, tetapi ketika 1, 2 enggak mungkin. Ya. Karena apa? Yang masuk dulu itu dimasukkan ke dalam stack sebetulnya. Ya. Nah, kalau 6, keluarnya 6, 5, 4, 1, 2. Oke, ya. Jawabannya ya. Setiap kereta masuk langsung keluar. Setiap kereta masuk ditumpuk dulu di dalam stack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus dikeluarkan satu persatu. Jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, kalau ini mungkin enggak? Ini tadi mungkin ya. Yang ini tidak mungkin. Penjelasannya tadi, 5 KA yang akan datang dan pergi, KA datang dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5. 2 kasus. Ya. 2 kasus. 2 kasus kepergian KA yang perlu dicek 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin memungkinkan karena KA datang langsung pergi tanpa berhenti di stasiun. Ya, jadi datang pergi gitu ya. Tidak mungkin karena jika KA masuk ke stasiun, maka urutan KA menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Maka harusnya dia keluar 5, 4, 3, 2, 1. Input 0 artinya kasus blok 5, kasus blok, artinya ada blok kasus 5KA selesai. Ya, ini setelah kasih 0 berarti kasusnya selesai. Terus ada contoh kasus baru, jumlah KA yang berbeda. 6, keluarnya adalah ini. Nah, ketika Anda menginputkan 00, artinya kasusnya sudah selesai. Input 0 pertama artinya kasus blok 6 KA sudah selesai. Artinya blok kasus 6 KA selesai. Ada contoh baru dengan KA yang berbeda. Input 0 kedua artinya tidak ada contoh kasus lagi. Programnya berhenti. Ya. Nah, kalau ini gimana? Kasusnya 4, KA-nya 4, kemudian tiga, 2, 4, 1. Kemungkinan keluarnya 3, 2, 4, 1 betul apa enggak? Yes or no? Betul, Pak. Betul. Bagaimana penjelasannya? Karena bisa masuk sampai 3 dulu, lalu 3 dan 2 keluar, lalu 4 masuk, lalu 4 keluar, dan 1 keluar. Iya, jadi 1, 2, 3 masuk. Ya. Kemudian kalau keluar berarti 3, 2 keluar, kemudian 4 masuk, setelah itu 4 keluar, terus 1 keluar. Ya. Yang di bawahnya gimana? Mungkin enggak? Mungkin, Pak. Gimana penjelasannya? Ya, jadi 1 masuk, lalu langsung keluar. Lalu 2 dan 3 masuk. Lalu hanya 3 yang keluar, 2 tetap di dalam. Lalu 4 masuk, dan 4 langsung keluar, baru 2 keluar. Ya, jadi itu mungkin ya. 1 masuk keluar, terus 2, 3 masuk, 3 keluar, 4 masuk, 4 keluar, 2 keluar. Jadi mungkin. Nanti Anda cek,
ada berapa kemungkinan terjadi terhadap jumlah rangkaian kereta api. Ya, tugas pertama Anda menyelesaikan ini dengan menggunakan linked list. Ya, tugas bersama UFE 514 Rails. Oke? Nah, ini sudah ada solve-nya, nanti saya kirimkan juga. Kemudian tugas yang kedua adalah menghitung atau mengevaluasi notasi postfix. Jadi contohnya ini. Kalau ini input output ya, input outputnya itu yang merah. Kalau inputnya 82, maka hasilnya 4. Outputnya 4. Kalau inputnya adalah 27 plus 5 kali, maka outputnya adalah 45. Kalau inputnya adalah 275 kali plus, outputnya adalah 37, dan seterusnya. Kalau inputnya 0 berarti selesai. Ya. Nah, di sini persyaratan yang lain juga operan maksimal 9 digit. Operan maksimal 9 digit berarti mulai dari 1 sampai 9. Input 0 artinya program selesai. Asumsi sintek benar, tidak ada spasi. Asumsinya sintek benar dan tidak ada spasi. Oke? Ini adalah tugas kedua yang harus Anda selesaikan. Jadi, tugas pertama tadi apa? UFE Real 514 Real. Yang kedua adalah postfix evaluator. Yang ketiga adalah konversi dari infix ke postfix. Bentar, saya catat nanti supaya nggak lupa. Jadi tugas minggu ke-4 tanggal berapa ini sekarang ya? Tanggal 3. Yang pertama tadi apa? Kok UF ya? UVA 514 Real. Yang kedua adalah postfix evaluator. Yang ketiga adalah konversi infix ke postfix. Oke? Ada pertanyaan? Semua penyelesaiannya menggunakan modular programming dan diselesaikan menggunakan linked list. Diselesaikan menggunakan linked list.
Saya tinggal sebentar aja ya. Saya tinggal sebentar. Saya ada perlu. Nanti saya